Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu pertanyaan yang sering diajukan yang pertama tanya pakai minyak goreng adalah ganti olinya berapa kilometer. Termasuk juga ketika penulis menawarkan Mesran SA40. Jadi sekarang kalau ada yang tanya mau mobil bensin ataupun motor bensin, pilihannya dua, Mesran SA40 atau Citran SA40. Itu semua motor dan mobil. Kalau khusus motor ngomong daerahnya panas, penulis rekomendasikan Repsol 20W50 dan Pasoron Techno kalau motornya mati, Pasoron Techno 15W50. Nah, seiring dengan pertanyaan tersebut juga muncul pertanyaan, ini gimana nih, dipakai engine flush atau bagaimana? Per 1 jam habis itu dikuras atau dipakai seperti oli biasa? Terus olinya ini, Mesran ini bisa tahan berapa lama? Untuk nambah bimolinya itu kapan? Waktu olinya masih baru ataukah sudah lama? Jadi ini yang campuran aja dulu ya. Untuk campuran oli, bimoli itu sebaiknya dilakukan di awal. Kenapa di awal? Karena bimoli itu bisa membantu oli lebih awet. Jadi oli itu berpengaruh paling besar terhadap penggunaan bimoli ini. Kalau oli jelek ditambah bimoli, nggak akan meningkat banyak. Kalau oli sudah jelek ditambah bimoli, nggak akan meningkat banyak. Peningkatan sangat banyak akan terjadi kalau bimoli dipakai di awal. Jadi pakai bimolinya pada waktu oli masih baru. Ketika oli masih baru, bimolinya bisa mencegah olinya rusak. Jadi kalau nambah bimolinya akhir-akhir, masa pakai olinya tetap. Nah, kalau nambah olinya awal-awal, masa pakai olinya bisa nambah, bisa lebih awet. Itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan jangan separuh-separuh, jangan tanggung. Soalnya ya emang minyak goreng itu bisa membantu membersihkan, misalnya butuhnya untuk membersihkan toh. Memang bisa membantu membersihkan, tapi akan lebih efektif lagi kalau mulai dari awal. Ya sama ini dengan penggunaan minyak goreng sebagai engine flush. 100% minyak goreng maksudnya ya. Emang bisa membantu, tapi ya engine flush itu berapa lama sih emang? Berapa jam gitu ya? Engine flush itu cuma sebentar, dan yang cuma sebentar itu nggak mungkin kerak-kerak itu gampang luntur, gampang lepas. Butuh waktu. Akan jauh lebih efektif ketika minyak goreng itu dijadikan aditifnya oli. Mengapa kok nggak 100%? Masalahnya terlalu encer sering.
nggak semua kendaraan itu bisa pakai oli encer. Lihat dari suhunya. Mungkin gesekan piston berkurang, tapi suara klitikan ini loh, biar nggak tahan. Mungkin film strength oli minyak goreng itu bagus gitu ya. Tapi terbukti bahwa suara mesin bisa tetap kasar ketika sudah berapa kilometer. Walau film strength-nya tinggi, masih ada limitnya. Jadi bukan tanpa limit minyak goreng itu, ada keterbatasan kemampuan. Menggunakan sebagai engine flush itu rugi. Apalagi katanya kan sekarang ini minyak goreng harganya mahal, rugi. Walau ya sebenarnya dibanding harga oli ya murah, dibanding harganya engine flush ya murah. Walau ya anggap aja mahal lah. Jadi lebih cocok jadikan dari awal. Dari awal ini bisa jadi pembersihan, sekaligus membuat olinya makin awet. Jadi jangan dianggap engine flush ya minyak goreng itu, tapi semua pelengkap. Nggak cuma membersihkan toh, minyak goreng itu akan bikin oli lebih licin, oli lebih awet, lebih licin. Jangan tanya analisanya gimana ya, itu di video lain, tapi faktanya seperti itu. Dan banyak yang sudah membuktikan ya. Oli yang mudah menguap pun jadi lebih awet setelah pakai minyak goreng, karena memang minyak goreng daya tahan panasnya lebih tinggi. Kita ngomong daya tahan panas ya, bukan daya tahan oksidasi. Lek dipanggang, minyak goreng itu jauh lebih awet daripada oli mesin. Faktanya seperti itu. Lek gak percaya jajalan dewe, coba sendiri, panggangan dewe, bandingkan mana yang lebih cepat menguap. Apinya harus rata ya, pakai aluminium biar cepat rata. Kalau ada tembaga ya silahkanlah pakai tembaga, biar bener-bener rata panasnya. Pakai di akhir-akhir pemakaian itu juga ya berapa kilometer olinya mau berakhir. Soalnya orang itu sering mengacu ke kilometer. Kenapa ganti di sekian kilometer rekomendasi? Kenapa ganti sekian kilometer buku manual? Kenapa ganti sekian kilometer katanya mekanik bengkel resmi? Padahal kualitas oli beda-beda. Bisa jadi yang di buku manual itu adalah oli yang hebat banget ya. Belum lagi termasuk suhunya dan macam-macam temperatur ya. Nggak bisa diterapkan di oli yang dijual di Indonesia, yang kualitasnya amit-amit. Ganti oli itu sebaiknya mengikuti kemampuan oli. Tahu kemampuan oli dari mana? Dari ya itu memperhatikan suara mesinnya cepat kasar atau enggak dibandingkan dengan baru ganti oli. Warnanya oli bagaimana? Kekentalan olinya jadi makin encer atau makin kental. Terus performa motornya, apakah setelah diiringi suara kasar tersebut performa motor turun atau enggak? Kalau bisa sih membandingkan iritnya, kalau bisa. Tapi kan itu butuh MID ya, nggak semua motor ada. Tapi kalau akselerasi gampang. Mungkin penulis sering ngomong oli yang banyak aditifnya ngerusak performa. Tapi kalau yang seperti itu sulit dirasakan. Beda dari ketika oli sudah
berkurang kemampuannya. Ketika oli sudah berkurang kemampuannya, tarikan jadi nggak enak, beneran nggak enak, kerasa. Nggak bisa disamakan dengan bedanya oli yang aditifnya banyak dan sedikit. Memang oli yang aditifnya sedikit performanya oke banget, tapi dibanding dengan oli yang rusak, masih jauh lebih banyak oli yang sudah rusak. Terutama kalau yang biasa RPM rendah atau akselerasi kecepatan rendah. Kalau sering gaspol-gaspolan mungkin akan sulit merasakan. Kalau yang gaspol-gaspolan malah lebih mudah membedakan antara oli yang aditifnya sedikit dan aditifnya banyak. Jadi baiknya pakai minyak goreng itu mulai dari awal-awal. Oh ya, kalau soal merek, penulis cuma bisa rekomendasikan Bimoli, Vilma, Kunci Mas. Kenapa penulis rekomendasikan Vilma walau belum melakukan perbandingan panggang oli? Karena Vilma itu sepabrik dengan Kunci Mas ya. Satu pabrik dengan Kunci Mas. Jadi menurut penulis ya sama lah. Seperti Bimoli itu kalau nggak salah satu pabrik dengan Delima. Cuma yang agak penulis ragu itu Freshwell, karena Freshwell itu sepabrik dengan Tropical. Jadi ya penulis nggak tahu ya, mungkin sama lah harusnya sifatnya, karena ya pabriknya sama, cara penyulingannya sama. Entah yang satu pabrik dengan Bimoli apa saja. Terus apa mana? Ganti oli ya. Berapa lama sih ganti olinya? Ya seperti penulis bicarakan tadi, ganti oli itu jangan pakai acuan kilometer, baik itu pakai campuran minyak goreng ataupun tidak, baik itu pakai meseran ataupun tidak. Lebih baik belajar gimana caranya merasakan perbedaan oli mesin. Ada yang bilang sulit mengetahui perubahan kasar halusnya ya. Jadi nggak bisa membedakan kasar halus. Kadang memang ada seperti itu. Kalau seperti itu coba buat patokan dari performanya lah. Sebenarnya kalau di motor penulis NMAX itu termasuk motor yang sensitif terhadap oli. Jadi oli yang bagus sama oli yang jelek ketahuan jelas bedanya. Dari warna, suara, berisik mesinnya. Kalau olinya jelek, macam-macam suara nih. Entah suara klotekan nih, suara asak-asak dari piston nih, suara asak-asak dari noken as, dan macam-macam lah. Pokoknya suaranya jadi rame kalau olinya jelek. Kalau olinya bagus, senyap, nyap. Kalau yang Next 2 ini agak sulit ya. Memang dengar suara kasar, tapi kayaknya lebih mudah dengarkan waktu mesinnya dimatikan. Ceklak gitu ya. Sebelum ceklak itu ada suara kasar ya. Jadi ganti oli itu berdasarkan suara. Tapi ada tanda-tanda di mana kalau pemakaian pertama Bimoli ataupun Mesran campur Bimoli, jadi biasanya sebelumnya Oppo pakai oli Idemitsu, pakai oli Shell gitu ya, sudah lama, terus ikuti rekomendasi langsung pindah ke Mesran, langsung misalnya nggak pakai Mesran, olinya tetap tapi dicampuri minyak goreng Bimoli, atau sekaligus Mesran campur Bimoli. Di pemakaian pertama itu kadang kilometernya harus lebih pendek dari periode normal. Jadi lebih pendek karena olinya
bimoli dan mesran. Bimoli atau mesran itu mempunyai sifat melarutkan yang sangat kuat, jauh lebih besar daripada oli di pasaran. Karena dari kemampuan saja sudah beda. Mesran itu grup 1, sementara itu bimoli itu punya kemampuan daya larut yang lebih kuat lagi dari grup 1. Jadinya kemampuan pelarutan yang besar ini akan membuat kerak-kerak yang ada di mesin ini jadi rontok, jadi larut. Efeknya apa? Efeknya adalah oli mesin akan jadi lebih kental, baik itu mesran ataupun oli lain yang dicampuri bimoli. Efek akan lebih besar kalau pakai mesran karena pelarutannya kuat, dan versi diesel mesran B40 campur bimoli itu efeknya kuat sekali, atau Meditran S SAE40 campur bimoli, karena ada aditif kalsium yang tentunya banyak. Maka kerak-kerak itu jadi mudah larut, jadi mudah pecah, jadi mudah terurai. Dan karena daya larutnya kuat, maka yang kerak-kerak yang terurai ini jadi bisa dilarutkan. Masa pertama itu wajib diperhatikan kondisi olinya. Lihat warnanya apakah jadi hitam. Kemudian dari kekentalan apakah makin kental. Kalau makin kental, ya sebaiknya diganti. Karena ya bisa jadi olinya apa jenenge, sudah banyak kerak-keraknya. Bahkan kalau ekstrim ya, katanya bro siapa, Aksan Arya, itu bisa logrok utuh berapa gitu. Jadi logrok langsung banyak gede gitu, yang bisa membuat filternya jebol. Nah kalau sudah jebol ya, jadi ya nggak bagus lah. Atau kadang bukan karena jebol tapi buntu. Penulis kemarin waktu ganti oli sempat buka filter, cuma nggak penulis dokumentasikan soalnya susah posisi ini. Kayak kok banyak pasir ya, no pasir ya nang jero mesinnya. Klot barang keras-keras gitu loh, butiran keras-keras, entah itu dari mana. Padahal ya penulis yakin gak ono pasir atau apa, tapi kok jadi ono pasir. Masa dalam mesin ono pasir ya? Kalau dalamannya bersih ya, bersih putih logam filternya ya, karena memang ya motor penulis kan ganti olinya sering ya, konsisten. Jadi ganti oli jadi ganti oli untuk pertama itu bisa jadi perlu lebih cepat. Yang pertama karena bisa jadi sisa oli lama itu keraknya banyak. Terus yang kedua,
Sisa oli lama kan masih banyak di dalam mesin. Nah ini juga akan merusak campuran oli campur minyak gorengnya. Jadi untuk masa pertama pemakaian itu biasanya ya cuma bertambah 20% masa pemakaian oli kalau dibanding sebelumnya. Nanti kalau sudah pemakaian kedua bisa sampai 50% atau bahkan berkali-kali lipat kalau olinya itu oli yang kualitasnya setara oli rekomendasi pabrikan, oli rekomendasi Honda atau oli rekomendasi Yamaha. Kalau olinya sekelas ecek-ecek kayak gitu sampai 10 kali pun bisa. 10 kali maksudnya dari kalau ganti masa pemakaiannya pakai sesuai dengan kemampuan oli ya. Tapi kalau pakai kilometer ya biasanya sih 2 kali. Kalau mesin normal, mesin belum dirusak sama oli ya. Jadi justru ya dengan dengan menggunakan bimoli dan mesran, apalagi kombinasi keduanya, itu ganti oli pertama bisa lebih cepat karena keraknya mesin turun luntur. Nanti di pemakaian kedua nggak akan secepat yang pertama, akan lebih lama. Kalau keraknya sudah hilang, wes nggak perlu lagi, bisa lebih lama lagi. Kalau katanya Bro Aksanaria kalau di mobil bisa sampai 1000 km. Yang pertama bisa 500 km karena yang pertama kotor banget. Terus mana ya? Aduh, lupa tadi mau ngomong apa. Untuk berikutnya gimana? Ya sebaiknya sih ngikutin itu ya, jangan ngikutin kilometer. Oh iya, penulis baru ingat. Ada beberapa ya yang ternyata motornya bermasalah. Bermasalah yaitu misal cepat habis. Terus misal fuel dilution. Nah untuk motor-motor ini ya mungkin kalau mempertahankan kilometer itu disamakan dengan sebelumnya, mungkin jadi lebih aman dengan pemakaian mesran atau bimoli ini. Tapi ya alangkah baiknya eman-eman mesin disesuaikan dengan seberapa lama sih sebenarnya olinya tahan dari suara kasar, dari performa, dari yang penulis sebutkan tadi. Untuk fuel dilution dan ampere olinya itu sebaiknya diperbaiki, karena ya bagaimanapun juga kalau misalnya nanti nggak pakai mesran, nggak pakai bimoli, malah lebih parah ya. Tapi ya silahkan juga dihitung lebih menguntungkan mana, nanti turun mesin bongkar banyak terus ganti ganti bearing, ganti seal, ganti macam-macam, ya silakan dihitung sendiri. Karena cek ring piston itu kadang nggak murah. Kalau motornya kayak NMAX itu butuh ganti kulan, butuh ganti oli. Selain dari biaya bongkarnya yang mungkin bisa sampai 150.000. 150.000 biaya nih tok, jasa nih tok. Tinggal ditambah biaya oli, biaya kulan. Terus apa mana? Kalau itu sama ya, fuel dilution maupun ampere oli. Juga kalau seal sudah robek ya, sealnya valve ya, kalau sudah robek ya mau nggak mau harus diganti kan. Nggak bisa kembali normal walau misal pakai oli mesin, pakai oli mesran atau sekalian minyak gandapura ya, yang katanya bisa mengembalikan kualitasnya seal. Kalau sudah robek ya harus diganti wis.
Jadi iya, pakai minyak goreng, pakai pakai bimoli dan pakai mesran SI40 itu kadang akan membuat kita itu jadi tahu ternyata ada masalah pada mesin. Jadi masalahnya kalau bisa ya dibenahi lah, karena biasanya itu akan mempengaruhi umur komponen lebih lama lagi, mumpung belum terlalu parah. Jadi ya wes itu aja lah ya, itu aja. Kalau efek samping macam-macam untuk selama ini, kalau pakai merek Bimoli efeknya minim. Mungkin yang ada problem itu dari mesrannya itu untuk beberapa tipe motor, terutama yang bore up yang panas itu nggak begitu cocok. Tapi dari sisi bimolinya untuk sementara ini entah ya, kayaknya nggak ada kurangnya selain jadi makin encer. Yang beku-beku belum ada cerita ya. Ya wes begitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.